Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaan Bapak pada pagi hari ini? Apakah sehat? Sehat Pak? Sudah semangat belajar? Tentunya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dong untuk kelas untuk mengingatkan kita terlebih dahulu. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ada teman-teman yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada Pak. Oke, berarti semuanya masuk ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengingat kembali tentang pelajaran sebelumnya. Minggu lalu kita sudah memasuki bab baru yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, di sini Bapak ingin tanya kepada kalian apakah kalian masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Oke, siap? Siap Pak. Oke, pewarisan sifat itu terbagi menjadi berapa? 3 Pak. Baik, yang pertama ada Materi genetik, bagus, yang kedua hukum Mendel, ya, dan yang ketiga. kelainan genetik. Oke, baik, terima kasih. Nah, pewarisan sifat itu terbagi menjadi tiga yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, yaitu ada yang pertama materi genetik yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang kedua hukum Mendel yang akan kita pelajarkan pada saat ini, dan yang ketiga kelainan genetik yang kita pelajarkan minggu depan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik akan memahami bagaimana perkawinan silang itu terjadi. Seperti sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya pewarisan sifat itu ada 3. Yang pertama materi genetik, yang kedua hukum Mendel, dan yang ketiga kelainan genetik. Kita masuk yaitu tentang hukum Mendel. Nah, apa itu hukum Mendel? Boleh dong, anak Bapak bisa dibacakan? Hukum Mendel adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Bagaimana sebenarnya pewarisan sifat itu terjadi? Nah, baik, terima kasih. Jadi hukum Mendel itu adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Jadi hukum Mendel ini mengajarkan bagaimana sebenarnya pewarisan sifat itu harus terjadi. Nah, penemu dari hukum Mendel ini adalah Gregor Mendel, di mana dia meneliti tentang pewarisan sifat. Mendel melakukan penelitiannya dengan melakukan persilangan pada tanaman kacang etis. Nah, apakah kalian sudah pernah lihat bagaimana bentuk dari gambar kacang etis? Belum ya? Nah, ini Bapak akan kerja gambar kacang etis. Bisa nggak, Bis? Anak Bapak menyebutkan ciri-ciri dari gambar kacang etis ini. Ada yang bisa? Baik, jika tidak bisa Bapak jelaskan. Ciri-ciri dari gambar kacang etis ini yaitu yang pertama, memiliki daun seperti kupu-kupu. Dan yang kedua, memiliki biji berwarna hijau dan berwarna kuning. Nah, itulah alasan mengapa Gregor Mendel meneliti tentang perkawinan silang tersebut, karena kacang etis ini memiliki 2 biji. Kita tahu bahwa perkawinan silang ini akan menghasilkan genetik, itu menghasilkan serpaan yang dihasilkan. Jadi perkawinan silang ini bukan terjadi pada tumbuhan saja, tentu pada manusia juga bisa dilakukan. Misalkan ayah kita memiliki darah A, ibu kita memiliki darah AB. Tentu ada yang akan dihasilkan memiliki darah AB, tidak mungkin akan memiliki darah hasilnya O. Betul? Nah, apalagi juga misalkan kita kaitkan dengan ciri khas dari manusia tersebut. Misalkan seorang bule menikah dengan seorang albino. Apa yang akan terjadi pada anaknya? Apakah mengikut seorang ayah atau mengikut seorang ibu? Nah, ini penting anak Bapak harus memahami bagaimana perkawinan silang itu terjadi. Baik, jenis-jenis perkawinan silang itu ada 2. Yang pertama ada persilangan monohibrid, dan yang kedua hibrid. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan mengenai persilangan monohibrid. Tentunya sudah paham kan persilangan monohibrid itu persilangan dari 1 jenis. Nah, untuk persilangan hibrid persilangan dari 2 jenis. Sampai sini apa tadi yang ditanyakan? Tidak Pak. Baik, jika tidak ada, Bapak akan kasih sedikit contoh soal agar anak-anak Bapak lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan persilangan hibrid ini. Kita ambil contoh dari perkawinan silang antara kacang etis berbiji kuning bulat dan warna kisut hijau. Oke? Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Oke, jika tidak ada, kita langsung nanti mengenai tentang persilangan hibrid. Jadi Bapak harap pada anak Bapak harap disimak, karena ini adalah pembelajaran yang sangat penting untuk kalian pahami. Kalau misalkan kalian tidak menyimak, kalian tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan perkawinan silang ini. Oke? Oke, di sini akan Bapak kasih contoh soal mengenai tentang persilangan hibrid. Nih, soalnya adalah persilangan antara kacang etis berbiji gula warna kuning yang dinamakan dengan B besar, B besar, K besar, K besar, dikawinkan silang dengan kacang etis berbiji kisut berwarna hijau yang dinamakan dengan B kecil, K kecil. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan perkawinan silang ini? Kita buat dulu dengan simbol B besar, B besar, K besar, K besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini kita uraikan.
B besar itu untuk simbol bulat. K besar itu bersimbol untuk kuning. Untuk B kecil itu bersimbol pisau dan K kecil itu bersimbol hijau. Sampai sini sudah paham? Oke, untuk menyelesaikan ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu homozigot dominan, yaitu lebih besar. Kita contohkan misalkan di sini. B besar, K besar. Untuk menentukan homozigot dominan kita harus menyelesaikan dengan tabel. Nih, kita buat jenis tabelnya. B besar, K besar, dan K besar. Nah, untuk mencari homozigot dominan ini kita kalikan. B besar kali K besar hasilnya B besar, K besar. B besar, K besar sama. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan dominan yang memiliki satu jenis kelamin atau satu gamet. Sampai sini sudah paham? Oke. Yang kedua kita lanjut tentang homozigot resesif atau yang lebih kecil. Cara menyelesaikannya sama dengan seperti ini. B kecil, K kecil. Kita kalikan dengan menggunakan tabel biar lebih mempermudah kita untuk memahami. Nih, B kecil, K kecil. Oke, lawan saja kalau sudah paham. Bagaimana cara B kecil kali K kecil, B kecil, K kecil. B kecil kali K kecil sama. Jadi ini adalah homozigot resesif, artinya bilangan yang lebih kecil. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak akan lanjut mengenai tentang heterozigot. Heterozigot ini adalah campuran dari yang besar dan yang kecil. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan dikalikan yang besar, maka akan lebih dominan yang besar. Nih, untuk B besar, K besar kalikan silang dengan B kecil, K kecil. Nah, untuk penurunannya nih, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena kalau dikalikan satu juga sama dengan apa seperti ini. Oke? Nah, sampai sini ini adalah namanya homozigot heterozigot. Oke? Kalian sudah paham? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan perkawinan silang antara B besar, B kecil, K besar, K kecil? Tentu dengan tabel yang kita buat seperti tadi. Oke? Paham? Nah, agar lebih mempermudahkan kita harus menentukan gamet dari B besar, B kecil, K besar, K kecil ini. Kita buat ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini akan menghasilkan 4 gamet. Yang pertama, B besar kali K besar itu B besar, K besar. B besar kali K kecil itu B besar, K kecil. B besar kali K besar itu B besar kali K kecil itu B besar, K kecil. Oke, berarti sampai sini sudah paham? Pak. Oke, dulu. Nah, hasil yang didapatkan tadi adalah B besar, K besar, lalu B besar, K kecil. Selanjutnya yaitu B kecil, K besar, lalu B kecil, K kecil. Oke. Nih, kita kalikan dengan nama B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, Oke. Ini kita sama kerjain ya, oke? Mulai. B besar kali B besar. B besar. Oke. K besar kali K besar. Oke, lanjut. B besar kali B besar. B besar. K kecil kali K besar. K kecil. Oke. Lanjut. B kecil kali B besar. B besar. B besar, B kecil. K besar kali K besar. K besar.
Oke. B kecil kali B besar. B besar B kecil. B besar B kecil. K kecil kali K besar. K besar K kecil. K besar K kecil. Lanjut. B besar kali B besar. B besar B besar. Oke. K besar kali K kecil. K besar K kecil. Oke. B besar kali B besar. B besar B besar. K kecil kali K kecil. K kecil K kecil. Oke. B kecil kali B besar. B besar B kecil. Oke. K besar kali K kecil. K besar K kecil. Oke. B kecil kali B besar. B besar B kecil. Oke. K kecil kali K kecil. K kecil K kecil. Oke. B besar kali B kecil. B besar B kecil. Oke. K besar kali K besar. K besar K besar. Oke. B besar kali B kecil. B besar B kecil. Oke. K kecil kali K besar. K besar K kecil. Oke. B kecil kali B kecil. B kecil B kecil. K besar kali K besar. K besar K besar. Oke. B kecil kali B kecil. B kecil B kecil. K kecil kali K besar. K besar K K kecil. besar K kecil. Oke. B besar kali B kecil. B besar B kecil. K besar kali K kecil. K besar K kecil. Oke. B besar kali B kecil. B besar B kecil. K besar kali K kecil. K besar K kecil. Oke. B kecil kali B kecil. B kecil B kecil. K besar kali K kecil. K besar K kecil. B kecil kali B kecil. B kecil B kecil. K kecil kali K kecil. K kecil K kecil. Jadi ada berapa segi yang didapatkan? 16. Oke, 16. Nah, untuk menentukan 12 ini kita harus mencari tahu ini mereka berjenis pengantin apa. Oke, nih. B besar itu adalah bulat. K besar itu adalah kuning. Berarti B besar itu adalah bulat kuning. Oke, kita tentukan pertama bulat kuning. Nah, bulat kuningnya ada berapa? Kita lihat. Yang mana B besar di depan dominan dan K besar di depan dominan. Oke. Yang pertama yaitu B ini. B besar dan K besar. Yang kedua ini. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, kita lihat sini B besar, K besar, K kecil ini apa? Hijau. Berarti untuk bulat hijau. Bulat hijau. Bulat hijaunya berarti ada berapa sini? Baru ada satu kan? Oke, kita simpan dulu. Bulat hijau. Kita lanjut lagi. B besar, B kecil, K besar, K kecil berarti itu bulat kuning. Oke, kita lanjut. B besar, B kecil, K besar, K kecil itu termasuk dengan Bulat hijau. bulat hijau. Oke, kita simpan. Lanjut. B besar, B kecil, K besar itu bulat kuning. B besar itu sama juga bulat kuning. Nih, B kecil, K kecil itu apa? B Kisut kecil hijau. kisut. Oke, berarti kisut hijau. Kisut hijau. Nih, B kecil, K kecil. Lanjut, B kecil, K besar, K kecil itu termasuk kisut Kuning. Oke, kisut kuning. Kita kisut kuning. Nah, adalah kisut kuning. Kita lagi nih, B besar, K besar itu termasuk bulat hijau. Oke, ini B besar, B kecil, K besar, K kecil itu termasuk. Terakhir untuk B kecil, K kecil, B kecil, K kecil sama K kecil itu termasuk dengan kisut. Oke, berarti untuk kita memberikan jumlah penentunya untuk bulat kuning itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk bulat hijau itu ada 3. 1, 2, 3. Dan untuk kisut kuning itu ada 3. 1, 2, 3. Dan untuk kisut hijau itu ada 1. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak ingin kasih sedikit soal untuk kerjaan Bapak bisa dikerjakan. Atau masih ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Jadi sudah paham semua bagaimana cara menyelesaikan untuk perkawinan silang ini. Tidak, Pak. Oke, kalau sudah dimengerti, coba kalian buka buku LKS di halaman selanjutnya itu ada soal. Itu kalian bisa mengerjakan sampai waktu 15 menit Bapak Guru. Jika ada pertanyaan boleh maju ke depan. Jika tidak ada, masih dikerjakan. Siapa yang bisa mengerjakan pertama kali?
rumah pelajaran kita sudah habis jam pelajaran. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bisa masuk dalam pikiran kalian dan bisa kalian memahami bagaimana terjadinya perkawinan secara tersebut. Nah, itulah yang Bapak ketahui bahwasanya keuangan sifat ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan ini termasuk dengan genetika. Nah, untuk materi selanjutnya tentang kelainan genetik yang kita pelajari, bisa kalian baca-baca dulu terlebih dahulu bukunya untuk menjadi pertanyaan Bapak selanjutnya. Oke? Oke, mungkin sampai sini aku tadi ingin memberikan kesimpulan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik, Bapak semuanya sudah paham dan sudah memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Mungkin cukup sekian yang dari Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan